Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan kita akan bahas 3 cara menghitung harga wajar saham versi pemula ya guys ya, versi pemula banget ya. Kalau metode menghitung saham itu banyak banget ya cara-caranya ya. Ada yang metode discounted cash flow, ada metode dividend yield, ada metode pair, ada metode PBV, ada metode Graham number, macam-macam ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas khusus untuk pemula ya guys ya. Kalau untuk pemula itu kita pakai cara yang paling simpel aja gitu. Supaya apa? Supaya ada tahapannya gitu loh guys ya. Tahapan, jangan sampai kita baru mengenal saham ya, itu kita sudah fokus untuk mencari cara-cara menghitung harga wajar yang ribet-ribet gitu guys ya. Kita pakai cara yang simple aja karena memang metode menghitung harga wajar itu hanya ini guys ya, hanya sebagai alat aja guys ya. Tetap yang bikin kita untung itu action ya, action kita berinvestasi di saham itu yang bikin untung ya. Kalau metode-metode analisa ini hanya sebagai tools ya. Oke guys, metode yang pertama itu kita menghitung harga wajar menggunakan yang namanya PER ya guys ya, price earning ratio. Nah, cara menghitung PER ini meskipun sudah disediakan di aplikasi ya guys ya, itu kita coba kali ini coba hitung basicnya itu dari mana ya guys ya. Untuk PER itu gini guys, untuk PER itu kita menghitungnya caranya dari earning per share, harga dibagi earning per share ya guys ya. Jadi misalnya ini tahun 2024, ini contohnya di saham UNTR nih ya guys ya. UNTR kita 2024 itu Q1-nya 1219, Q2-nya 1336 ya. Karena Q3 dan Q4-nya belum ada, kita pakai EPS-nya yang TTM nih guys ya, bukan teman tapi mesra, tapi 12 trailing months ya. Trailing 12 month ya guys ya. Maksudnya gini guys ya, maksudnya itu 12 bulan terakhir atau 4 kuartal terakhir ya. Maksudnya Q2 ini, Q1 ini yang real, tapi Q3 dan Q4-nya ini makanya yang tahun lalu gitu loh guys ya, gitu ya. Jadi ketemunya adalah 5074 ya, 26 ya guys ya. Kita akan hitung pairnya. Oke. Selanjutnya kita lihat harganya guys ya. Harganya itu UNTR itu di 24150 harga sekarang ini. Harga UNTR sekarang 24150, artinya pairnya rumusnya begini ya guys ya. Sama dengan harga dibagi dengan earning per share. Ketemunya adalah 5 guys ya. Nah, untuk mengetahui apakah 4,75 ini murah atau mahal, kita adalah membandingkan dengan perusahaan yang sejenis gitu loh guys ya. Perusahaan sejenis dengan UNTR ini apa? Perusahaan yang sejenis dengan UNTR itu adalah Hexa guys ya. Hexindo Adi Perkasa. Kita coba lihat ya. 2024 itu 878,81 ya guys ya. Nah, kalau Hexa ini berarti pairnya guys itu harga saat ini dibagi dengan EPS-nya. Ketemu 7,0 ya. Artinya guys, untuk saat ini guys ya, dengan perusahaan sejenis United Tractor itu dengan harga 24.150 itu dia harganya lebih murah dibandingkan dengan Hexa gitu loh guys ya. Pairnya lebih kecil gitu loh guys ya, price earning ratio-nya. Ya, itu artinya saham UNTR dengan metode
harga wajar pernya ya, itu harga sekarang itu boleh dibilang berarti murah gitu loh guys ya. Nah, metode selanjutnya guys ya, untuk pemula menghitung harga wajar saham itu dengan metode PBV ya guys. Jadi contohnya kita pakai di saham BBRI nih ya guys ya. Meskipun ya di aplikasi juga PBV-nya itu sudah disediakan nih guys ya. Seperti contohnya di BBRI ini udah ada 2,28 ya kita, tapi karena ini kan kita lagi ceritanya lagi sharing untuk teman-teman pemula ya guys ya, untuk teman-teman pemula. Jadi kita ini guys ya, kita harus melihat cara menghitung PBV ini gitu loh guys ya. Kita hitung PBV-nya ini caranya gimana? Ya ini guys ya. Book value per share-nya ini dibagi dengan harga saat ini ya guys ya. Harga saat ini dibagi dengan book value per share-nya gitu guys ya. Book value per share-nya itu ya ini ya 20118. Nah, 20118,33 ini dapat dari mana? Didapat dari modal Bank BRI ya, ekuitasnya Bank BRI ya, dibagi dengan dibagi dengan jumlah modalnya Bank BBRI dibagi dengan saham yang beredar gitu loh guys ya. Jadi per lembarnya itu modalnya BBRI itu sebenarnya cuman Rp2.000 guys. Rp2.000 ini kita ini guys ya, metode PBV ini guys ya. Nah, BBRI ini harganya 4.600 ya. 4.600. Nah, PBV-nya ya guys ya. PBV-nya itu diperolehnya gini guys ya. Harga dibagi dengan book value ya, atau modal per lembar, ketemu 2,27 ya. Nah, apakah book value BBRI ini mahal ya? Kita membandingkannya dengan perusahaan satu jenis gitu loh guys ya, perusahaan yang berada yang di sektor yang sama gitu ya guys ya. Kita membandingkannya dengan BMRI ya guys ya. Kita coba lihat BMRI ini. BMRI itu nilai book value per share-nya. Book value per share-nya 2.700 ya guys ya. PBV-nya itu berarti harga dibagi dengan modal per lembar ya, ketemu 2,4 ya. Artinya Bank BRI ini secara valuasi sekarang itu murah ya guys ya, karena dibandingkan dengan sektor sejenis itu dia ternyata cukup kecil gitu loh guys ya, lebih kecil gitu guys ya. Jadi untuk metode PBV caranya seperti itu guys. Kita menghitung PBV-nya caranya seperti itu. Buat lo yang udah pada advance ya mungkin nggak suka dengan cara ini gitu guys ya. Tapi buat yang baru belum punya rekening RDA ya guys ya, atau belum memulai investasi saham, mungkin sharing video ini akan cukup membantu gitu loh guys ya. Mungkin terakhir guys ya, terakhir kita pakai metode dividend yield ya guys ya, dividend yield ya. Jadi ada 3 cara yang kita share hari ini, yaitu metode price earning ratio ya, lalu metode price book value ya guys ya. Terakhir itu kita cek adalah metode price dividend yield ya guys ya, dividend yield ya. Sebelum lanjut ke dividend yield, gua jelasin satu hal lagi. Untuk PBV ini ya, jika di bawah 1 itu bagus ya guys ya, berarti modal ya guys ya, modal harga saat ini itu sudah di bawah dengan modal per lembarnya gitu loh guys ya. Kalau 2,29 ini berarti masih di atas modalnya, itu harga saat ini tuh 2 kali lipat dari modal per lembarnya gitu sebenarnya ya, seperti itu. Tapi kita tidak bisa
eh, tidak bisa langsung serta-merta hanya melihat dari di bawah satunya aja gitu guys ya. Tapi kita harus membandingkannya dengan saham-saham lain yang berada di sektor yang sama gitu. Contohnya perbankan ya, kita lihat BBRI, kita melihat dengan metode PBV. Mungkin perbankan, mungkin kita nggak ketemu saham-saham perbankan yang PBV-nya di bawah satu gitu guys ya. Kayak gitu. Oke, terakhir kita adalah metode terakhir yaitu dividend yield ya guys ya. Untuk metode dividend yield ini kita akan memakai studi kasus di saham PTBA guys ya. Kita lihatnya di mana? Kita lihatnya di corporate action. Nah ini guys ya, dia itu dividen terakhirnya 397,71 ya guys ya. Nah, dividennya 397,71 ya. Terus dia harganya saat ini itu 2590 ya guys ya. 2590. Nah, yieldnya berapa? Yieldnya tinggal ini kita bagi dengan harganya guys ya. Nah, yieldnya itu sekitar 15% guys ya. Nah, yield 15% per tahun ini apakah besar ya guys ya? Nah, sebenarnya guys ya, untuk seluruh saham ya, gua itu biasanya patokannya 8% yield ya guys ya. 8% per tahun ke atas itu gua asumsikan bahwa 8% per tahun itu gede gitu guys ya. Berarti harga wajar harga sahamnya itu murah gitu guys ya kalau menghasilkan dividen 8% gitu guys ya. Tapi untuk secara yield dividen kita juga sama dengan PBV dan PER tadi guys ya. Kita harus membandingkan dengan perusahaan lain yang berada di sektor yang sama gitu guys ya. Karena yieldnya masing-masing saham itu beda-beda gitu guys ya. Contoh perbankan itu 6,7%, 7% atau 8% itu sudah bagus guys ya. Tapi kalau untuk batu bara ya itu 6%, 7% itu kecil sekali ya guys ya. Contohnya nih PTBA ini 15% ya guys ya. Ini kalau misalnya kita bandingkan dengan perbankan ya tentu saja menang jauh gitu guys ya. Tapi kita harus membandingkannya dengan perusahaan yang sejenis. Oke, kita bandingkan dengan ITMG guys ya. Kita lihat di corporate action-nya guys. Nah, guys, untuk ITMG ini guys ya, ini dividen yang kita ambil dua ya guys ya, interim dan finalnya guys ya. Jadi jangan hanya satu karena dividennya dia itu dua ya guys ya. Buat lo yang belum tahu yang apa namanya itu dividen interim itu maksudnya dividen yang dibagikan sebelum final guys ya. Jadi dia itu membagikan dividennya itu sebelum tahun buku berakhir gitu guys ya. Jadi masih periode berjalan sudah dibagikan duluan gitu. Nah, ini ITMG itu ini ya guys ya, berarti 1747 dan 2660 ya guys ya. 1747 ya. Sama dengan 1747 ditambah 2660 guys. Oke, dapatnya 4407 ya guys ya. Dividen kemarin harga saat ini 25525 ya. 25525. Nah, ini kita bandingkan dengan PTBA ya guys ya. Dibagi dengan PTBA dapatnya adalah 17% ya guys ya. Jadi artinya dividen ITMG itu lebih besar daripada PTBA ya dividen yieldnya. Jadi dengan harga sekarang ini dengan metode dividen yield, ITMG ini lebih murah dibandingkan dengan PTBA gitu loh guys ya. Sederhana sekali ya. Jadi namanya juga ini kita belajar untuk pemula ya guys ya. Nanti kalau udah advance kita belajar yang lain-lain lagi gitu guys ya. Cara menentukan harga wajarnya ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya. Video kali ini itu
gua tunjukkan untuk teman-teman kita yang masih pemula ya guys ya, masih pemula banget, yang masih mungkin masih baru bikin rekening RDI atau bahkan belum bikin rekening RDI tapi pengen mengenal lebih jauh tentang saham ya, itu kita coba caranya melihat harga wajar tuh seperti itu gitu guys ya. Oke guys, mungkin gitu dulu guys ya. 3 cara melihat harga wajar saham kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.